Seorang istri yang sedang hamil besar, Kirana, terus-menerus mendapat perlakuan buruk dari ibu mertuanya. Puncaknya, ia dijambak hanya karena hal sepele. Rasa sakit dan sakit hati itu mengubahnya. Kirana merencanakan balas dendam yang lebih kejam, bukan dengan kekerasan fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajahku memancarkan kebahagiaan yang sempurna, seperti senja di tepi pantai yang disinari jingga. Sebuah senyum tipis terukir di bibir, dan tanganku secara refleks mengelus perut yang mulai membuncit. Ini adalah keajaiban yang selama ini aku dan suamiku, Bima, nantikan. Kehadiran buah hati yang akan menjadi pelengkap cinta kami. Sebuah anugerah tak ternilai dari Yang Maha Kuasa. 5 tahun pernikahan kami, Bima adalah sosok suami yang sempurna. Ia sabar, pengertian, dan selalu bisa membuatku tertawa. Rumah tangga kami dipenuhi kehangatan dan keharmonisan. Ia adalah alasan mengapa aku bisa menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur. Aku masih ingat bagaimana Bima bersorak gembira saat hasil tes kehamilan menunjukkan 2 garis. Ia mengangkatku, memelukku, dan memutariku di udara seolah aku adalah ratu di kerajaannya. Alhamdulillah, sayang. Akhirnya doa kita diijabah. Bisiknya saat itu, suaranya bergetar menahan haru. Kebahagiaan itu, bagiku, adalah sebuah benteng yang kuat. Benteng yang aku harapkan mampu menahan segala badai yang mungkin datang, terutama badai dari arah yang paling aku khawatirkan. Ibu mertuaku, Bu Wati. Bu Wati, seorang wanita parubaya yang memiliki aura dominan dan tatapan yang sulit ditebak. Sejak awal pernikahan, ia tidak pernah benar-benar menyetujuiku. Bukan karena aku kurang baik, melainkan karena aku bukan pilihan putrinya, Sarah, yang lebih mapan. Setiap kali kami berkunjung ke rumahnya, ada saja komentar pedas yang ia lontarkan. Mulai dari caraku memasak yang katanya tidak seenak masakan Bu Wati, hingga kebiasaanku yang dianggapnya tidak praktis. Bima selalu membelaku, tapi ia juga tidak mau terlalu menyakiti hati ibunya. Posisi Bima serba salah, dan aku memahaminya. Ia adalah anak tunggal, dan ikatan mereka sangat kuat. Namun, kehamilan ini seharusnya menjadi lembaran baru, kan? Setidaknya, itu yang aku pikirkan. Aku berharap Bu Wati akan luluh dan melunak dengan kehadiran calon cucunya. Aku berharap ia akan melihatku sebagai menantu seutuhnya, bukan lagi sebagai orang asing yang merebut putranya. Kamu sudah kabari ibu? Tanyaku pada Bima sore itu, saat kami baru saja pulang dari pemeriksaan dokter kandungan. Bima mengangguk. Sudah, sayang. Tadi aku telepon. Beliau senang, kok. Katanya besok mau datang. Senang, ya? Entah mengapa, kata itu terasa hambar saat keluar dari bibir Bima. Seperti kalimat formal yang diucapkan tanpa emosi. Aku mencoba menepis perasaan negatifku. Mungkin Bima hanya lelah. Atau mungkin aku saja yang terlalu berprasangka buruk. Kehamilan ini memang membuatku lebih sensitif. Aku mengelus perutku sekali lagi. Semoga kehadiranmu, Nak, bisa mencairkan hati nenekmu. Keesokan harinya, Bu Wati datang. Ia membawa banyak sekali buah-buahan dan camilan. Bima menyambutnya dengan gembira, dan aku berusaha sebaik mungkin untuk terlihat ramah dan menyambutnya. Gimana? Sudah berapa bulan? Tanyanya, suaranya nyaring seperti biasa. Baru 3 bulan, Bu. Doakan ya, jawabku. Ia mengangguk, lalu menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapan itu membuatku merasa seperti sedang diperiksa oleh seorang juri. Rasanya canggung sekali. Hati-hati, ya. Jangan terlalu capek. Anak ibu itu kan sudah besar. Bukan anak-anak lagi.
Jangan sampai kesenanganmu belanja atau kumpul-kumpul malah membahayakan calon cucu saya, sindirnya. Deh, langsung saja. Kan? Rasanya hatiku seperti disayat dengan pisau tumpul. Perasaanku yang tadinya penuh harap, langsung runtuh seketika. Aku menunduk, menahan air mata yang tiba-tiba ingin tumpah. Bima yang melihatku langsung memegang tanganku. Ibu, Kirana nggak gitu. Kirana selalu hati-hati kok. Bima mencoba membela. Iya, ibu cuma ingatkan saja. Namanya juga calon nenek. Wajar, kan, kalau khawatir. Jawab Buati, nadanya dibuat selembut mungkin, tapi aku tahu, itu hanya pura-pura. Tentu saja, Bu. Tentu saja. Kehadiran calon cucu ini ternyata tidak lantas membuatmu melunak. Malah, sepertinya, ini menjadi senjata baru bagimu untuk mengendalikanku. Perasaan cemas yang tadinya hanya bisikan kecil di hatiku, kini menjelma menjadi suara yang nyaring, bergema di seluruh ruangan. Hari-hari berikutnya, Buati semakin sering datang. Ia tidak lagi menelepon, tapi langsung muncul di depan pintu, seolah-olah ia masih tinggal di rumah ini. Setiap kunjungannya, ia membawa nasihat-nasihat yang lebih mirip perintah. Jangan makan mie instan, Kirana. Nanti anakmu kekurangan gizi. Bima, kenapa tidak sekalian saja suruh Kirana berhenti kerja? Biar dia fokus urus calon anakmu. Sudah ibu bilang, jangan angkat-angkat yang berat. Suruh saja Bima yang kerjakan. Aku mencoba menuruti semua sarannya. Aku berhenti makan mie instan, meskipun sesekali aku sangat ingin. Aku mengurangi beban kerjaku di kantor, meskipun sebenarnya pekerjaanku tidak terlalu berat. Aku meminta Bima melakukan hal-hal yang biasanya aku lakukan. Semua demi menghindari konflik dan menjaga kedamaian, terutama demi janin yang ada di dalam kandunganku. Namun, semakin aku menuruti, semakin Buati merasa berhak mengatur. Ia bahkan mengatur jadwal makanku, jadwal tidurku, dan pakaian apa yang boleh aku kenakan. Ia selalu mengatakan bahwa semua ini demi calon cucunya. Ibu kan sudah berpengalaman, Kirana. 6 anak ibu lahirkan, semua sehat. Dengarkan saja apa kata ibu. Bima, meskipun sering membela, kini mulai lelah. Ia terjebak di antara dua wanita yang dicintainya. Seringkali, ia hanya bisa diam saat Buati melontarkan komentar-komentar pedasnya. Aku tahu, ia tidak ingin menyakiti hati siapapun. Tapi, kebisuan Bima kadang terasa seperti pengkhianatan bagiku. Aku merasa berjuang sendirian di medan perang ini. Puncaknya terjadi saat usia kandunganku memasuki 7 bulan. Perutku sudah sangat besar, dan aku merasa lebih cepat lelah. Malam itu, Bima tiba-tiba harus keluar kota karena pekerjaan mendadak. Ia meneleponku dan meminta maaf berulang kali. Maaf ya, sayang. Gak enak banget ninggalin kamu, katanya dari seberang telepon. Gak apa-apa, Mas. Aku di rumah aja, kok. Jaga diri ya, jawabku, berusaha tersenyum meskipun hatiku sedikit kecewa. Belum sampai 1 jam Bima pergi, pintu rumahku diketuk. Aku mengira itu kurir, tapi ternyata Buati. Ia membawa tas besar dan senyum yang terasa aneh di wajahnya. Bima telepon, katanya kamu ditinggal. Tidak apa-apa, Nak. Ibu temani di sini, katanya. Aku tidak bisa menolak. Ia sudah ada di depan pintu. Aku mempersilakannya masuk, dan ia langsung mengambil alih kendali rumah. Ia memeriksa dapurku, kamar tidurku, bahkan lemari pakaianku. Ini kenapa piring-piring belum dicuci? Bima nggak bantu, ya? Tanyanya, menunjuk tumpukan piring yang memang sengaja aku tunda karena aku merasa lelah. Nanti aja, Bu. Aku lagi capek. Jawabku. Capek bagaimana? Ini kan tanggung jawabmu sebagai istri. Omelnya, suaranya meninggi. Tidak bisa begitu, Kirana. Bima capek kerja,
Masa kamu di rumah cuma bermalas-malasan? Aku diam. Kata-katanya sangat menyakitkan. Aku ingin sekali menangis, tapi aku berusaha sekuat tenaga untuk menahan emosiku. Aku tidak mau terjadi hal yang buruk pada bayiku. Ayo, cepat cuci. Ini kan cuma hal sepele, katanya. Nadanya seperti seorang komandan yang memerintah prajuritnya. Aku mengambil tumpukan piring itu dan mencucinya di wastafel. Air mata mengalir tanpa sadar. Aku merasa begitu rapuh dan tak berdaya. Semua yang ia lakukan, ia balut dengan alasan kasih sayang. Tapi bagiku, ini bukan kasih sayang, melainkan bentuk tirani yang kejam. Malam itu, Bu Wati bersikeras menemaniku tidur di kamar utama. Aku sebenarnya tidak nyaman, tapi aku tidak bisa menolak. Aku merasa seperti diawasi setiap detik. Keesokan harinya, aku bangun pagi-pagi sekali karena lapar. Perutku keroncongan, dan aku tahu aku harus segera makan agar bayiku tidak kelaparan. Aku pergi ke dapur, dan kulihat Bu Wati sudah duduk di meja makan, membaca koran sambil menyeruput teh. "Kenapa bangun pagi? Kamu kan lagi hamil?" tanyanya, tidak menoleh. "Lapar, Bu," jawabku. "Kenapa tidak suruh Bima menyiapkan makanan? Kan sudah Ibu bilang, jangan terlalu capek," katanya, dengan nada sinis. Aku tidak menjawab. Aku membuka lemari es, mengambil sisa nasi semalam, dan memanaskannya di penanak nasi. Aku juga membuat omelet sederhana. Semuanya aku lakukan dengan sangat hati-hati, agar tidak ada lagi celah baginya untuk mengomentari. Saat sarapan, ia terus mengawasiku. Ia mengamati setiap sendok yang masuk ke mulutku. Aku berusaha untuk tidak peduli, tapi tatapannya membuatku tidak nyaman. Setelah sarapan, aku merasa lelah. Aku kembali ke kamar untuk beristirahat sebentar. Bu Wati mengikuti, dan ia duduk di sofa, mengawasi setiap gerak-gerikku. "Kamu mau tidur lagi?" tanyanya. "Sebentar saja, Bu," jawabku. "Jangan tidur terus. Nanti badanmu sakit semua," katanya. Tiba-tiba, ia berdiri dan mendekatiku. Ia menunjuk pakaian yang aku kenakan. Itu adalah daster hamil yang nyaman, tapi menurutnya, itu tidak pantas. "Pakaianmu itu apa, Kirana? Terlihat lusuh sekali. Bima pasti malu punya istri yang seperti ini," katanya. Aku tersinggung. Ini pakaian favoritku saat di rumah. Nyaman dan tidak ketat. Aku berusaha menjelaskan, tapi ia memotong ucapanku. "Kamu ini, Kirana, apa-apa dibilang. Kamu tidak bisa sedikit saja nurut pada orang tua." "Tapi, Bu, ini kan cuma pakaian," jawabku, suaraku mulai bergetar. "Cuma pakaian? Kamu pikir Ibu datang ke sini cuma mau lihat kamu pakai daster lusuh begini?" Ia terus mengomel. Aku merasa frustrasi. Aku tidak mengerti mengapa ia begitu membenciku. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjadi menantu yang baik, tapi rasanya tidak pernah cukup. "Bu, tolong jangan begini. Aku lagi hamil, aku nggak mau stres," pintaku. Permintaanku hanya membuatnya semakin marah. Matanya memancarkan api kemarahan yang membakar. Ia mendekat, tangannya terangkat, dan aku berpikir ia akan memukulku. Tapi tidak. Ia meraih jilbab yang aku kenakan, dan dengan kasar, ia menariknya. Jilbabku terlepas, rambutku yang panjang terurai. Rasa sakit menjalar ke seluruh kepalaku. Aku menjerit, kaget, dan tidak percaya. Ia menjambak rambutku, lalu mendorong kepalaku ke belakang. "Kamu pikir kamu siapa? Hah? Jangan mentang-mentang lagi hamil, kamu bisa melawan saya," teriaknya. Air mataku tumpah. Sakit di kulit kepala tidak sebanding dengan sakit di hatiku. Aku tidak bisa membalas. Tanganku refleks memegang perutku. Aku takut, sangat takut, bayiku kenapa-kenapa. "Bu, lepas." "Sakit?" rintihku.
Ia akhirnya melepaskan cengkeramannya. Aku terduduk di lantai, merintih kesakitan sambil memegang kepalaku yang terasa seperti dicabik-cabik. Ia menatapku dengan tatapan jijik dan sinis, lalu pergi meninggalkan kamar. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku merasa hancur, terhina, dan tak berdaya. Kejadian ini bukan lagi soal hal sepele. Ini adalah penyerangan fisik, sebuah kekerasan yang dilakukan seorang ibu kepada menantunya yang sedang hamil tua. Kejadian ini membuatku sadar bahwa selama ini aku salah. Kesabaranku tidak akan pernah cukup. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus membalas. 2 jam setelah kejadian itu, Bima menelepon. Ia terdengar sangat gembira, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ia memberitahuku bahwa pekerjaannya selesai lebih cepat dari yang dijadwalkan, dan ia akan segera pulang. Aku tidak bisa menahan tangis. "Sayang, kenapa? Kamu kenapa?" tanyanya panik. Aku menceritakan semuanya. Mulai dari Buati datang, omelannya, hingga insiden jambakan itu. Aku menceritakan semuanya sambil terisak. Aku bisa mendengar Bima terdiam. Aku tahu ia terkejut, marah, dan juga bingung. "Aku akan segera pulang, Kirana. Tunggu aku," katanya, lalu mematikan telepon. Tak lama kemudian, Bima sampai. Ia langsung memelukku. Aku bisa merasakan ia gemetar. Ia melihat rambutku yang berantakan, dan ia melihat mataku yang bengkak. Ia marah, sangat marah. Ia menelepon Buati. "Ibu, kenapa? Kenapa ibu lakukan itu pada Kirana?" teriaknya. Aku tidak tahu apa yang dijawab oleh Buati, tapi aku bisa melihat wajah Bima berubah. Wajahnya yang tadinya penuh amarah, kini menjadi bingung dan sedih. "Tapi Bu, itu kan tidak benar," ia berbisik. Bima menutup teleponnya, dan ia menatapku. "Ibu bilang kamu yang duluan teriak-teriak. Ibu cuma mau menenangkanmu, tapi kamu terlanjur histeris," katanya, suaranya pelan dan penuh keraguan. "Deh, ia tidak percaya padaku, ia lebih percaya pada ibunya." Seketika, rasa marahku membuncah. Air mataku tumpah lagi. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena amarah. "Jadi kamu lebih percaya ibumu? Kamu pikir aku mengarang cerita?" teriakku. Bima terdiam. Ia tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Kebisuannya adalah jawaban yang paling menyakitkan. Aku tahu, ia tidak bisa memilih. Tapi di sisi lain, aku merasa begitu bodoh karena berpikir bahwa ia akan melindungiku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar, dan aku mulai merencanakan sesuatu. Selama ini, aku selalu memikirkan cara untuk berdamai, untuk membuat Buati menyukaiku. Tapi sekarang, aku tidak lagi peduli. Aku hanya ingin membalas. Membalas dengan cara yang lebih kejam. Bukan dengan kekerasan fisik, tapi dengan cara yang akan melumpuhkan dirinya, cara yang akan membuatnya menyesal seumur hidup. Aku ingin ia tahu rasanya dihinakan, dihancurkan, dan kehilangan kendali. Aku ingin ia merasakan rasa sakit yang jauh lebih dalam dari rasa sakit fisik. Aku ingin ia menyesali setiap tetes air mata yang aku tumpahkan. Aku mulai memikirkan sebuah rencana. Rencana yang akan menyerang Buati di titik terlemahnya. Kebanggaannya, egonya, dan status sosialnya. Ia selalu bangga akan dirinya, akan bagaimana ia membesarkan Bima sendirian, akan bagaimana ia mengendalikan semua hal. Aku akan menghancurkan semua itu. Aku akan membuatnya kehilangan semua yang ia cintai dan banggakan. Aku menghembuskan napas panjang. Rasanya, ada sesuatu di dalam diriku yang telah mati. Sesuatu yang tadinya lembut, pemaaf, dan penuh kesabaran, kini telah digantikan dengan tekad yang dingin dan kejam. Ini adalah babak baru dalam hidupku. Keesokan harinya, aku bangun dan bersikap seperti biasa. Aku memasak sarapan, membersihkan rumah,
dan tersenyum pada Bima. Bima terlihat lega. Ia mungkin mengira aku sudah memaafkan semuanya. Tapi ia salah. Senyumku ini adalah senyum yang paling kejam. Senyum yang menyembunyikan rencana busuk di balik permukaannya. Langkah pertama dari rencanaku adalah mendapatkan dukungan Bima. Aku tahu, Bima tidak akan pernah berpihak padaku secara terbuka. Tapi aku bisa membuatnya berada di pihakku tanpa ia sadari. Aku mulai memanjakan Bima. Aku membuatkan makanan favoritnya, aku memijat kakinya sepulang kerja, dan aku melayaninya seperti seorang ratu. Aku juga tidak lagi membicarakan tentang Buati. Aku bersikap seolah-olah insiden itu tidak pernah terjadi. Bima sangat senang. Ia merasa rumahnya kembali damai. Ia tidak tahu bahwa kedamaian ini adalah ilusi yang aku ciptakan. Aku menggunakan momen-momen ini untuk menanamkan ide-ide tertentu ke dalam pikirannya, secara halus dan tidak kentara. Mas, aku pengen banget kalau nanti anak kita lahir, kita punya rumah sendiri. Biar nggak jauh dari orang tua, tapi juga punya privasi, kataku suatu malam, saat kami sedang berdua. Bima terdiam. Ia tahu, permintaan ini sangat masuk akal. Kami sudah 5 tahun menikah, dan sudah saatnya kami punya rumah sendiri. Tapi aku tahu, ia tidak akan pernah berani membicarakan ini dengan Buati. Masalahnya, ibu pasti nggak setuju, katanya. Kenapa nggak setuju? Kita kan sudah dewasa. Kita juga mau mandiri, Mas, jawabku. Aku tidak mendesaknya. Aku hanya menanamkan ide itu di kepalanya. Aku tahu, Bima adalah orang yang sangat peduli dengan kata-kata. Ia akan memikirkannya, dan pada akhirnya, ia akan setuju. Langkah kedua adalah mendekati Sarah, adik Bima. Selama ini, aku dan Sarah tidak terlalu dekat. Sarah adalah seorang wanita karir yang mandiri, dan ia tinggal di luar kota. Tapi aku tahu, ia tidak terlalu suka dengan cara Buati mengendalikan hidup Bima. Aku mulai menghubungi Sarah. Aku bercerita tentang kehamilanku, dan aku juga bercerita tentang bagaimana Buati terlalu mengkhawatirkanku. Aku tidak berbohong. Aku hanya melebih-lebihkan sedikit, agar Sarah bisa melihat sisi lain dari ibunya. Sarah, aku kadang bingung deh. Ibu itu sayang banget sama Mas Bima, tapi kok cara sayangnya aneh ya? Sampai aku nggak boleh ini itu, kataku. Sarah tertawa. Memang begitu, Kirana. Ibu itu suka mengendalikan. Dulu, aku juga sering berantem sama ibu karena hal sepele. Aku tahu, percakapan ini adalah awal yang baik. Aku dan Sarah mulai menjadi teman curhat. Aku mendengarkan semua keluhannya tentang Buati, dan aku juga membagikan sedikit keluhanku. Aku tidak menceritakan insiden jambakan itu. Aku simpan itu sebagai rahasia. Rencanaku berjalan lancar. Aku berhasil membuat Bima dan Sarah melihat sisi lain dari Buati. Aku berhasil membuat mereka merasa bahwa Buati itu terlalu berlebihan. Dan aku juga berhasil membuat mereka berdua menjadi sekutuku. Aku tahu, ini adalah awal dari kehancuran Buati. Ia tidak lagi memiliki kendali penuh atas anak-anaknya. Ia tidak tahu bahwa 2 orang yang paling ia cintai kini mulai berada di pihakku. Ia tidak tahu bahwa ia kini sedang berjalan di atas jebakan yang aku pasang. Setelah beberapa minggu, Bima mulai membicarakan tentang rencana kami untuk pindah rumah. Ia tidak mengatakannya secara langsung pada Buati, tapi ia mengisyaratkannya. Ibu, nanti kalau anakku lahir, pasti butuh kamar sendiri. Rumah ini kan cuma 2 kamar. Bu, terlalu sempit, katanya saat kami sedang makan malam di rumah Buati. Wajah Buati langsung berubah. Ia menatap Bima dengan tatapan yang sulit diartikan. Maksudmu, kamu mau pindah? Bima terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Aku tahu, ia takut. Ia takut menyakiti hati ibunya. Tidak, Bu. Mas Bima hanya bilang, kalau punya rumah sendiri kan lebih enak.
Jawabku, berusaha menengahi. Lebih enak bagaimana? Kamu pikir ibu tidak bisa bantu urus cucu ibu? Katanya. Tidak, Bu. Justru kita mau lebih mandiri. Jawab Bima, memberanikan diri. Keributan pun pecah. Bu Wati marah besar. Ia mengomel, ia membentak, dan ia menangis. Ia mengatakan bahwa ia merasa tidak dihargai, bahwa ia merasa dibuang. Bima merasa bersalah, dan ia meminta maaf berulang kali. Namun, yang tidak Bu Wati sadari, Sarah datang. Sarah, yang selama ini selalu menjadi penengah, kini berada di pihakku. Ibu, Bima sudah dewasa. Wajar kalau dia mau punya rumah sendiri, kata Sarah. Bu Wati kaget. Ia tidak menyangka Sarah akan membelaku. Sarah, kamu ini kenapa? Kamu lebih bela Kirana daripada ibu. Bukan begitu, Bu. Aku hanya bilang apa adanya. Ibu tidak bisa mengendalikan hidup kami terus-terusan, jawab Sarah. Bu Wati terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia kaget, dan ia merasa dikhianati oleh kedua anaknya. Rencanaku berjalan lancar. Bima kini berada di pihakku, dan ia mulai berani melawan Bu Wati. Sarah juga berada di pihakku. Aku berhasil memecah belah Bu Wati dengan anak-anaknya. Aku berhasil membuat keretakan di antara mereka. Setelah insiden keretakan itu, Bu Wati mulai sering menelepon Bima. Ia mengeluh, ia menangis, dan ia meminta Bima untuk pulang ke rumahnya. Tapi Bima menolak. Ia mengatakan bahwa ia harus menjaga istrinya yang sedang hamil. Bu Wati tidak menyerah. Ia datang ke rumahku, dan ia meminta Bima untuk ikut dengannya. Ayo, Bima, kita pulang. Kamu harus tinggal sama ibu, katanya. Tidak, Bu, aku harus menjaga Kirana, jawab Bima. Jaga apa? Dia kan bukan anak kecil, katanya, lalu ia menatapku. Apa yang kamu lakukan pada anak saya, Kirana? Kamu menyihirnya? Aku hanya diam. Aku tidak menjawab. Aku tahu, ini adalah kesempatan emas bagiku untuk menghancurkannya. Bu, aku tidak akan pulang. Aku akan tinggal di sini dengan istriku, kata Bima. Bu Wati terkejut. Ia tidak menyangka Bima akan berani menolaknya. Ia menatapku dengan tatapan kebencian yang mendalam. Ia tahu, ia telah kalah. Kamu akan menyesal, Kirana, bisiknya. Ia pun pergi meninggalkan rumahku dengan amarah. Sejak saat itu, Bu Wati tidak lagi menghubungi Bima. Ia marah, dan ia mendiamkan Bima. Bima merasa sedih. Ia merindukan ibunya. Tapi ia juga tahu, ia harus memilih. Ia memilihku. Dan pilihan Bima adalah kemenangan terbesarku. Rencanaku berjalan sesuai dengan yang aku harapkan. Aku berhasil membuat Bima berpihak padaku. Aku berhasil membuat Bu Wati kehilangan kendali atas anaknya. Dan aku juga berhasil membuat Bu Wati merasa kesepian. Ia, yang tadinya selalu menjadi pusat perhatian, kini menjadi orang yang terasing. Beberapa minggu setelah itu, anak kami lahir. Seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Bima sangat gembira. Ia menangis saat pertama kali menggendongnya. Aku merasa bahagia, dan aku merasa semua pengorbananku selama ini tidak sia-sia. Bima menelepon Bu Wati, tapi ia tidak mengangkatnya. Ia menelepon Sarah, dan Sarah datang. Ia sangat gembira. Ia menangis saat pertama kali menggendong keponakannya. Ibu tidak datang, ya? Tanyanya. Bima menggeleng. Ibu masih marah. Sarah menghela napas. Ibu itu egois. Ia pikir, ia akan selamanya bisa mengendalikan hidup kita, katanya. Aku melihat wajah Sarah, dan aku tahu, ia tidak berbohong. Ia juga merasa muak dengan cara Bu Wati. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Bu Wati, tapi ia akhirnya datang. Ia datang saat bayi kami berumur 1 bulan.
Ia datang dengan wajah yang dingin. Ia datang tanpa meminta maaf. Ia hanya menatap cucunya, dan air matanya tumpah. Ia menangis, dan ia mengatakan, "Maaf, ya, Nak. Nenek tidak ada saat kamu lahir. Maafkan Nenek." Aku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bima memeluk ibunya, dan ia menangis. "Tidak apa-apa, Bu. Yang penting ibu datang," kata Bima. Bu Wati menggendong cucunya, dan ia menciuminya. Ia terlihat sangat bahagia. Tapi aku tidak bisa melupakan bagaimana ia menyakitiku. Aku tidak bisa melupakan rasa sakit yang aku rasakan saat ia menjambak rambutku. Aku tahu, ini adalah taktik barunya. Ia tidak lagi bisa mengendalikan Bima, jadi ia mencoba mengendalikan cucunya. Ia mencoba menggunakan cucunya untuk kembali mendapatkan kendali atas Bima. Tapi ia salah. Aku tidak akan membiarkannya. Aku tidak akan membiarkan ia menyakiti bayiku. Malam itu, Bu Wati meminta izin untuk menginap. Aku tidak bisa menolak. Ia adalah ibu Bima, dan ia sudah meminta maaf pada bayiku. Tapi aku tetap waspada. Keesokan harinya, saat kami sedang sarapan, Bu Wati bertanya, "Bima, kenapa kamu tidak pernah ajak Kirana pergi ke acara keluarga? Kasihan dia, tidak punya teman." Aku terkejut. Aku tahu, ini adalah taktiknya. Ia ingin membuatku terlihat buruk di depan Bima. "Tidak, Bu, aku hanya sibuk," jawab Bima. "Sibuk apa? Kamu kan tidak sesibuk Sarah," katanya. "Ibu, tolong jangan begitu," kata Bima. Aku terdiam. Aku tahu, ini adalah kesempatan emas bagiku untuk mengakhirinya. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus menghancurkannya. "Bu, aku tidak pernah dilarang oleh Bima untuk datang ke acara keluarga," kataku. Bu Wati terkejut. Ia menatapku dengan tatapan sinis. "Lalu, kenapa kamu tidak pernah datang?" "Karena Bima pernah bilang, ibu tidak terlalu suka aku datang ke acara keluarga. Ibu lebih suka aku di rumah saja," jawabku. Bima terkejut. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak pernah mengatakan itu padaku. Aku hanya mengarang cerita. Tapi aku tahu, Bu Wati akan percaya. Bu Wati menatap Bima. "Bima, apa yang kamu katakan pada Kirana?" Bima terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. "Bu, Bima tidak salah. Bima hanya mencoba menjaga perasaanku," kataku. "Maksudmu apa?" "Maksudku, ibu pernah bilang, Bima seharusnya menikahi Sarah. Bukan aku. Ibu bilang, aku tidak pantas untuk Bima. Ibu bilang, aku hanya beban bagi Bima," kataku. Bu Wati terkejut. Ia tidak menyangka aku akan mengatakan itu. "Apa yang kamu katakan, Kirana?" "Ibu tidak pernah bilang begitu," teriaknya. "Ibu tidak? Tapi itu yang aku rasakan. Ibu selalu membuatku merasa tidak berharga. Ibu selalu membuatku merasa tidak pantas untuk Bima. Dan ibu menjambak rambutku saat aku hamil besar. Itu adalah puncak dari semua yang ibu lakukan," kataku. Air mataku tumpah. Bu Wati terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia menatap Bima, dan ia melihat wajah Bima yang penuh amarah. "Ibu, kenapa? Kenapa ibu lakukan itu pada Kirana?" teriak Bima. Bu Wati menunduk. Ia tidak bisa menjawab. Ia tahu, ia telah kalah. Setelah kejadian itu, Bu Wati pergi. Ia pergi tanpa berkata-kata. Ia pergi dengan air mata. Aku tahu, ia merasa hancur. Ia merasa dikhianati oleh anak-anaknya. Ia merasa tidak berharga. Bima meminta maaf padaku. Ia memelukku, dan ia menangis. "Maafkan aku, Kirana. Maafkan aku." Aku memaafkannya. Aku tahu, Bima adalah korban dari cara Bu Wati.
Ia adalah korban dari kekejaman ibunya. Ia adalah anak yang butuh kasih sayang, tapi ia juga butuh kebebasan. Kami pindah rumah. Kami membeli rumah yang lebih besar, dan kami membesarkan anak kami di sana. Bima tidak pernah lagi membicarakan tentang Bu Wati. Ia tahu, ia harus melindungi keluarganya, dan ia harus memilih. Ia memilihku. Suatu hari, Sarah datang. Ia membawa kabar bahwa Bu Wati sakit. Ia tidak mau makan, dan ia tidak mau berbicara dengan siapapun. Ia hanya bisa menangis. Aku tidak tahu harus merasa apa. Aku merasa kasihan, tapi aku juga merasa lega. Aku tahu, Bu Wati telah mendapatkan balasannya. Balasan yang lebih kejam dari kekerasan fisik. Balasan yang menghancurkan jiwanya. Beberapa minggu setelah itu, Bima datang ke rumah Bu Wati. Ia meminta Bu Wati untuk datang ke rumah kami. Ia meminta Bu Wati untuk tinggal bersama kami. Bu Wati menolak. Ibu tidak pantas, bisiknya. Aku tahu, ia merasa bersalah. Aku tahu, ia merasa malu. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa lagi memaafkannya. Aku tidak bisa lagi membiarkan ia mengendalikan hidupku. Aku tahu, ini adalah akhir dari kekejaman. Ini adalah awal dari kedamaian. Aku menatap anakku yang sedang tertawa, dan aku tahu, aku telah melakukan hal yang benar. Aku telah melindungi keluargaku. Aku telah melindungi diriku sendiri. Dan aku telah membuktikan bahwa balas dendam yang paling kejam adalah balas dendam yang tidak berdarah.